Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hendra Pratama dengan NIM 0801201061. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu Dr. Novi Susanti MKes. Di sini saya akan membahas tentang satu konsep penyebab tunggal penyakit, dua konsep penyebab multifaktor model P dan jejaring, tiga konsep teori sebab akibat Hill. Menurut Goal Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Konsep penyebab tunggal. Model kausasi tunggal atau monokausal adalah konsep penyebab penyakit dengan penyakit hanya disebabkan oleh satu penyebab. Hubungan kausal antara faktor X agen dan faktor Y penyakit. Memiliki bentuk yang konstan, unik, dan satu lawan satu. Sehingga satu faktor dapat memprediksi kejadian satu faktor lainnya. Penyebab penyakit merupakan faktor yang necessary atau hanya dengan adanya agen X dapat terjadi penyakit Y dan sufficience. Cukup dengan agen X dapat terjadi penyakit Y. Konsep penyebab multifaktor model P dan jejaring. Jaring-jaring penyebab akibat atau the web of causation adalah suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Sebab akibat dalam epidemiologi atau kausalitas, teori kriteria kausalitas Bradford Hill. Kriteria kausalitas atau hubungan sebab akibat menurut Bradford Hill tahun 1897 sampai 1991 membuat kriteria dari suatu faktor sehingga faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang mempunyai hubungan kausal. Kriteria tersebut adalah 1. Kekuatan asosiasi, 2. Konsistensi, 3. Spesifitas dari asosiasi, 4. Temporalitas, 5. Tahapan biologis, 6. Masuk akal, 7. Koherensi, 8. Eksperimen, 9. Analogi. Pada dasarnya, tidak satupun penyakit yang dapat timbul hanya disebabkan oleh faktor tunggal semata. Pada umumnya, kejadian penyakit disebabkan oleh berbagai unsur yang secara bersama-sama mendorong terjadinya penyakit. Namun demikian, secara sadar unsur penyebab penyakit dapat dibagi dalam dua bagian utama, yaitu penyebab kausal primer. Unsur ini dianggap sebagai faktor kausal terjadinya penyakit, dengan ketentuan bahwa walaupun unsur ini ada, belum tentu terjadi penyakit, tetapi sebaliknya, pada penyakit tertentu, unsur ini dijumpai sebagai unsur penyebab kausal. Unsur penyebab kausal ini dapat dibagi dalam 6 kelompok, yaitu unsur penyebab kausal biologis, nutrisi, kimiawi, fisika, dan psikis. Penyebab non-kausal atau sekunder. Penyebab kausal merupakan unsur pembantu atau penambah dalam proses kejadian penyakit dan ikut dalam hubungan sebab akibat terjadinya penyakit. Dengan demikian, maka dalam setiap analisis penyebab penyakit dan hubungan sebab akibat terjadinya penyakit, kita tidak hanya berpusat pada penyebab kausal primer semata, tetapi harus memperhatikan semua unsur lain di luar unsur penyebab kausal primer. Demikian hasil presentasi tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.